ya, tentang kemunculan Satrio Piningit membawa berkat 7 perkara. Kita akan membaca kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat 1 sampai 4. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Terima kasih. Saya bacakan di dalam Alkitab ILT ya, ayat 1. Jadilah tenang di hadapanku, hai orang-orang pesisir, dan biarlah bangsa-bangsa memperbaharui kekuatan mereka. Mereka datang mendekat, kemudian mereka berbicara, biarlah kami mendekat bersama-sama untuk penghakiman. Ya, kalau di dalam terjemahan lama, untuk berperkara. Ya, baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Tapi kalau dalam ILT, biarlah kami mendekat bersama-sama untuk penghakiman. Berarti manakala the man from the east ini nanti datang, kita akan masuk masa penghakiman. Ya, itulah masa penyucian 2 tahun. Wahyu pasal 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita mempersiapkan diri, Wahyu pasal 4. Ya, hasil dari penyucian 2 tahun, kemudian Wahyu pasal 5 itu doa puasa ya untuk persiapan kegerakan kuda putih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Di sini dikatakan bangsa-bangsa akan mendapatkan kekuatan baru. Ya, kekuatan baru itu kalau dalam bahasa Inggrisnya and let the people renew their strength. Ya, strength itu artinya ya kalau bahasa Ibraninya kuak, KOACH, kuak. Ya, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya strength itu kekuatan. Ya, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani tadi kuak, ya kuak itu mempunyai makna vigor tapi bacanya figure. Ya figure itu artinya kekuatan, tenaga, ya melakukan sesuatu dengan giat. Jadi nanti kalau the man from the east ini sudah muncul, maka kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan giat. Ya. Kemudian makna yang kedua ability. Ability itu artinya kemampuan atau kesanggupan. Yang ketiga force, ya itu artinya kekuatan. Yang keempat fruit, fruit itu artinya buah-buahan. Buah-buahan itu artinya ya berkat-berkat, ya baik buah-buah roh maupun buah-buah dari kehidupan yang disucikan seperti pohon anggur itu kalau semakin rantingnya dibersihkan, buahnya semakin lebat, ya. Kemudian strength atau kuat itu artinya might. Might itu juga menunjuk pada kekuatan. Yang selanjutnya itu menunjuk kepada power, ya kekuatan juga. Yang selanjutnya menunjuk kepada substansi, ya substans. Itu artinya komponen, materi atau zat. Kalau bahasa kitab Wahyu ya ada SDM, ada SDL, sumber daya lain. Kemudian arti yang terakhir dari strength yang dalam bahasa Ibraninya koak tadi ya wealth, WEALTH, ya itu artinya kekayaan.
Ya, jadi munculnya the man from the east itu nanti akan membawa hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang membuat hierarki itu menjadi memiliki kesanggupan, bisa melakukan, punya tenaga sehingga melakukan segala sesuatu dengan giat. Bapak Ibu kasih Tuhan, orang melakukan segala sesuatu dengan giat itu kalau badannya sehat, kemudian kalau sumber daya lainnya ada, sarana prasarana. Orang punya keinginan banyak tapi tidak punya sarana dan prasarana, enggak bisa apa-apa. Lah nanti kalau the man from the east itu sudah muncul, yang membuat dia muncul itu siapa? Tadi ayat 4, Tuhan sendiri. Maka 7 perkara itu akan dicurahkan. Kekuatan dalam banyak hal, dan akhirnya itu menunjuk kepada wealth atau kekayaan. Dan itu waktunya sudah sangat dekat. Minggu kemarin saya mengatakan, para orang Majus itu mengatakan bahwa the man from the east atau Satria Piningit itu muncul tahun 2022. Kemudian kita akan membaca Yesaya 46 ayat 11 sampai 13. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Jadi kita biasa membaca Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil burung buas dari timur, dari negeri yang jauh, bukan dari negeri timur yang dekat, tetapi dari negeri timur yang jauh. Kemudian dia itu akan melaksanakan semua keputusan Tuhan. Ayat 12 mengatakan, dengarkanlah aku huruf besar, orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Ini yang dimaksud itu orang Israel, orang Yahudi kalau kita membaca ayat 1 dan seterusnya. Namun demikian Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menggendong sekalipun sampai masa tua. Tuhan tetap mengasihi, tetap menggendong, tetap menanggung, tetap menyelamatkan melalui Satrio Piningit dari timur. Kemudian ayat 13 dikatakan, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Kalau Satrio Piningit itu sudah datang, berarti keselamatan yang dari Tuhan itu sudah tidak jauh. Sebab aku telah mendekatkannya. Yang membuat dekat itu Tuhan. Kemudian kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Kalau Satria Piningit itu sudah datang, maka kelepasan yang dari Tuhan itu sudah tidak bertangguh, tidak ada penundaan. Kemudian aku akan memberikan kelepasan di Sion. Sion itu Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Artinya seluruh tubuh Kristus itu akan mengalami kelepasan. Kelepasan dari setan, dosa, dan dunia. Artinya masuk masa penghakiman atau masuk masa penyucian 2 tahun. Kemudian dan keagunganku kepada Israel. Keagungan itu menunjuk kepada kemuliaan. Itu menunjuk kepada 7 perkara. Kalau disimpulkan, diglobalkan, itu menunjuk keagungannya Tuhan. Keagungannya Tuhan itu wujudnya apa? Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu kaya, Tuhan itu punya hikmat, Tuhan itu punya makrifat atau kesaktian atau kekuatan. Tuhan itu terhormat, Tuhan itu terpuji, dan Tuhan itu termulia. Itu keagungannya Tuhan. 7 perkara yang akan dibawa oleh the man from the east. Kemudian kita akan membaca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 10. Kekayaan orang-orang yang terpilih.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Saudara perhatikan ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Terima kasih. Tadi judulnya disebutkan kekayaan orang-orang yang terpilih. Ya, jadi orang-orang yang terpilih itu punya kekayaan. Namun demikian dikatakan kekayaannya itu tersimpan di surga. Ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat itu ada disimpan di surga. Karena di bumi, ya Tuhan katakan, jangan kamu menyimpan di bumi, ya, di mana ada pencuri, ada gegat, ada ngengat, ada karat, tetapi simpan di surga. Nah, harta kita, orang-orang terpilih itu punya kekayaan yang disimpan di surga. Ya, setiap apa yang kita lakukan itu ada upahnya. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan kalau kita percaya itu Tuhan sudah kasih upah. Kita kasih secangkir air putih kepada nabi atau kepada hamba Tuhan, kita mendapatkan berkatnya nabi. Apalagi kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, upah kita banyak disimpan di surga, ya, disimpan di surga. Bapak yang kasih Tuhan, berkat rohani itu bahasa Inggrisnya spiritual blessing, ya, spiritual blessing. Itu ya kalau dilihat makna selanjutnya itu things. Thing itu artinya segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu all. All itu artinya semuanya. Whatsoever artinya apapun juga. Kemudian whosoever. Whosoever artinya siapapun yang dibutuhkan di dalam kegerakan akhir zaman itu nanti disiapkan Tuhan. Kemudian every-nya tiap-tiap, ya. Tiap-tiap. Tuhan artinya apapun bentuknya, ya. Kemudian always-nya selalu, ya, tidak berhenti. Whole itu keseluruhan, lengkap atau besar jumlahnya, ya. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, berkat yang terutama, ya, berkat yang paling besar itu dituliskan di dalam ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini menunjuk kepada 2 tahun penyucian, puncak dari pengampunan, puncak dari, ya, penebusan, sehingga kita layak menerima ke-7 perkara, bahkan mampu menggunakannya secara tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak yang mengasihi Tuhan, semua berkat tadi untuk apa? Kita akan baca ayat 10, saya ulangi, ya. Ayat 10, sebagai persiapan. Jadi semua berkat ke-7 perkara itu sebagai suatu persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi, ya. Jadi berkat tadi sebagai suatu persiapan. Kalau kita membaca dalam Alkitab ILT, ya, berkat tadi sebagai penata layanan, sebagai satu persiapan, karena akan ada suatu persatuan yang di surga, Kristus sebagai kepala dengan yang di bumi. Itu tentunya menunjuk kepada
perjamuan malam kawin anak domba. Nah, untuk persiapan pernikahan ini, Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan mempercayakan semua berkat yang tadi sudah saya sebutkan dalam ayat 3, ya, 7 perkara kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan yang dibawa oleh utusan yang turun dari surga, ya. Kalau penata layanan atau persiapan itu, ya, menata layan itu artinya menjadi juru kunci. Jadi malaikat sang surya, malaikat Garuda, Satria Piningit, atau ya the man from the east dan tim itu sebagai juru kunci yang mengelola, yang mengurus, yang mengatur, yang menyelenggarakan orang dengan tugas tersebut yang dipercaya 7 perkara. Kemudian tahu tujuannya itu untuk mempersiapkan persatuan dari yang di surga yaitu Tuhan Yesus dengan yang di bumi tubuh Kristus. Maka kita ini menjadi pengelola berkat Tuhan. Ya. Kita menjadi penata layanan, menjadi pengelola, menjadi juru kunci, ya. Menjadi kepala rumah. Kalau di dalam Kejadian pasal 90, maksud saya Kejadian pasal 39 ayat 4 sampai 5, dalam Kejadian ya 37, Bapak yang kasih Tuhan, dan selanjutnya ketika Yusuf itu dipercaya, yang pertama kali dia mengurus seluruh harta bendanya, seisi rumah punyanya Potifar. Kemudian selanjutnya ketika dia sudah keluar dari penjara, ya, dia dipercaya oleh Fir'aun menjadi orang kedua, bedanya cuma tahta, ya, tahta miliknya Fir'aun. Tetapi semua seisi rumah, seisi istana Fir'aun dan bahkan seluruh rakyatnya itu diurus, dikelola oleh Yusuf. Jadi pengelola panen raya, ya. Jadi sebagai persiapan atau penata layanan itu menjadi pengelola panen raya maksudnya. Ya, kalau di dalam Yesaya 22 ayat 15, maka itu adalah kepala istana, kepala rumah tangga, ya, kalau bahasa sekarang begitu dalam lingkup yang kecil. Tapi kalau Yusuf itu kepala istana, ya. Di dalam Yesaya 22 ayat 15 itu ada 2 orang yang menjadi kepala istananya, ya, kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, kalau di dalam Matius pasal 20 ayat 8, Tuhan Yesus menyebut itu sebagai mandor yang mengatur semua karyawan, mengatur segala sesuatunya. Kalau Lukas 16 ayat 1 sampai 8 itu disebut sebagai bendahara, ya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2 itu hamba-hamba Kristus yang mendapat kepercayaan mengenai rahasia Kristus, mengurus rahasia Kristus, ya. Kalau Wahyu pasal 3 jemaat Philadelphia itu disebut sebagai pemegang kunci Daud, ya, pemegang kunci Daud. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti pada saat Satria Piningit itu turun tahun 2022 membawa 7 perkara, maka dia beserta tim itu menjadi pengelola panen raya, ya, pemegang kunci Daud, menjadi kepala istana yang mengelola 7 perkara untuk mempersiapkan penyatuan yang dari surga. Tuhan Yesus Kristus mempelai pria surga dan yang di bumi itulah tubuh Kristus. Itulah perjamuan malam kawin anak domba. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernikahan di bumi sekarang itu, ya, ada pengelolanya, ya, ada CEO-nya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah dia itu dipercaya mengurus segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya. Biayanya sekarang itu Bapak Ibu kasih Tuhan mulai dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran. Ya, untuk mengurus segala sesuatu itu butuh dana yang besar. Nah, demikian juga untuk mempersiapkan waktu ketika waktunya itu genap, yaitu mempersatukan yang di surga dengan yang di bumi, maka ke-7 perkara itu diturunkan ke bumi.
Nah, sehingga kita bisa bekerja giat mempersiapkan segala sesuatunya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan penyatuan yang di surga yang di bumi itu apa? Itulah kitab Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 19 sampai Wahyu pasal 21, ketika pengantin perempuan mempelai anak domba itu turun dari surga. Itulah Yerusalem baru, ya, serta seluruh tatanannya, Wahyu pasal 22. Jadi kita harus memahami Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, karena itulah yang kita persiapkan, ya, seperti seorang atau mungkin tim, ya, CEO yang harus melaksanakan satu hajatan besar, kan ada poin-poin yang harus dikerjakan. Nah, poin-poinnya itu ya Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Nanti akan dijelaskan dan kita kerjakan, bukan cuma sebagai teori, ya, tetapi kita kerjakan di bawah pimpinan malaikat Garuda, ya. Jadi semua berkat yang Satrio Piningit bawa dari surga itu sebagai persiapan sampai waktunya genap untuk mempersatukan di dalam Kristus segala sesuatu yang di surga maupun yang di bumi, ya. Persiapannya itu Wahyu pasal 1 sampai 22. Kita akan baca Wahyu pasal 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terima kasih. Ya, kita sudah hafal dengan ayat ini, tetapi perhatikan, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima. Kalau di dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 itu dipersembahkan kepada anak domba untuk melaksanakan pekerjaannya anak domba. Karena Wahyu pasal 6 anak domba membuka meterai ke-1, anak domba membuka meterai ke-2, anak domba membuka meterai ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai yang ke-7. Wahyu pasal 8 ayat 1. Bapak kasih Tuhan. Berarti sebelum Wahyu pasal 5 ayat 12 itu sudah dimiliki. Ya. Kalau Wahyu pasal 5 ayat 12 diserahkan kepada anak domba, artinya semua yang kita miliki itu untuk pelaksanaan pekerjaan dari anak domba, mempersiapkan, ya, seperti CEO harus mempersiapkan. Nah, berarti sebelum Wahyu 5 ayat 12 itu sudah diterimakan, sudah kita miliki. Apa yang kasih Tuhan, itulah saat, ya, the man from the east muncul, turun dari surga. Kalau orang Majus mengatakan pendekar yang turun dari langit. Apa yang kasih Tuhan, ya. Kita akan membaca Keluaran pasal 16 ayat 16 sampai 18. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk sesi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikian diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya, jadi berkat yang akan diterimakan itu ukurannya seorang segomer, ya, seperti berkat mana yang dulu diturunkan untuk orang Israel selama menjalani perjalanan di padang gurun, ya, ketika genap tahun yang ke-40. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam kitab Yosua, maka mana itu berhenti, ya, kitab Ulangan terakhir juga, ya. Jadi besarannya berapa? Seberapa? Ukurannya segomer seorang. Seorang itu segomer. Yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita tidak tahu persis ukurannya nanti seperti apa, tetapi Alkitab mengatakan, ya,
ukurannya itu seorang segomer. Ya, satu gomer itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu 1/10 eva. 1 eva itu 36 liter. Ya, berarti 1/10 eva itu segomer. Itu sama dengan 3,6 liter. Orang Israel itu jatah makannya, jatah bikin rotinya, itu satu orang itu untuk makan pagi, siang, malam itu 3,6 liter, 3,6 kilo. Sebab itu roti di Israel itu ukurannya gede, ya, ukurannya itu besar. Ketika saya bertanya sama Tuhan, kok besar sekali rotinya? Iya, biar kuat, ya, biar kuat berjalan di padang gurun, ya. Jadi ukurannya tuh besar. Kalau mungkin piring gitu, piring kita enggak muat. Kalau piringnya Bu Sundang yang ada di Medan ya baru cukup. Ya toh, piringnya kan gede. Ya toh. Sendoknya apa? Sebesar entong. Ya, biar kuat. Kata Tuhan, biar kuat berjalan di padang gurun. Jadi seorang itu, Bapak ngasih Tuhan ya, 3,6 liter. Sudah bayangkan, 3,6 kilo. Satu orang bikin roti. Berarti pagi 1 kilo, 2 on. Siang 1 kilo, 2 on. Sore malam 1 kilo, 2 on. Coba ya dibikin 1 kilo, 2 on itu dibikin roti gitu gedenya sapiro ya. Ya mungkin seperti roti sajian itu kan besar ya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian menyongsong peristiwa ya turunnya berkat 7 perkara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kita sudah tahu ukurannya, seorang segomer ya. Dan itu untuk mempersiapkan perjamuan malam kawin anak domba ya, Bapak yang kasih Tuhan ya. Nah, kita orang perseorang yang akan dipercaya 7 perkara itu apa yang harus kita siapkan? Mari kita baca 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dan seterusnya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, Tuhan itu punya dasar, fondasi ya yang diletakkan, atau boleh dikatakan dasar. Ya, kita negara Indonesia punya undang-undang dasar. Nah, Tuhan juga punya undang-undang dasar yang menjadi fondasi, yaitu apa? Ya, Tuhan itu mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Tuhan tidak akan keliru. Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sebab itu kalau sudah membaca Matius pasal 7 ayat 22 dan seterusnya, banyak orang bernubuat, banyak orang mengusir setan, banyak orang memberitakan firman Tuhan, banyak orang mengaku melayani Tuhan. Tapi pada akhir zaman Tuhan katakan ketika mereka itu berkata-kata Tuhan, Tuhan, ya, dia mengatakan bahwa dia sudah melayani Tuhan. Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal kamu. Hei, pembuat kejahatan. Ya, jadi kalau kita tuh pengen dikenal oleh Tuhan, ya, Tuhan tuh punya aturan. Ya. Aturannya itu ya dimeterai. Meterainya apa? Tuhan mengenal siapa yang menjadi kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatannya. Mari dibaca ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, kita biasa menyebut perabot itu bejana. Ya, di dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat bejana dari emas, perabot dari emas dan perak, tapi ada juga bejana atau perabot yang dari kayu. Ya, ada perabot yang dari tanah.
Kalau emas perak itu dipakai untuk maksud untuk pekerjaan yang mulia. Tapi kalau kayu dan tanah itu untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kalau kita ingin dipakai untuk setiap pekerjaan yang mulia, maka kita harus mengalami penyucian. Perabot tadi harus dibersihkan dan punya mutu. Kalau mutu kita itu hanya perabot dari tanah, Bapak yang kasih Tuhan, atau perabot yang dari kayu, Alkitab mengatakan kita akan dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan yang kurang mulia. Tetapi kalau kita menyucikan diri, kita mengalami penyucian, akan terjadi mujizat. Mujizatnya apa? Perabot dari kayu dan perabot dari tanah tadi diubah oleh Tuhan menjadi perabot dari emas dan perak. Ya, jadi nanti dalam kegerakan besar itu, kegerakan akhir zaman yang akan dipimpin oleh malaikat Garuda, Bapak yang kasih Tuhan, dimulai dengan kegerakan panen raya, ya, sampai pada kegerakan penyucian, kegerakan kuda putih, kemudian kegerakan pengungsian, ya. Saudara akan dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan yang mulia atau dalam pekerjaan-pekerjaan yang hina, ya, yang kurang mulia, ya. Itu tergantung bagaimana kita mengalami penyucian. Nah, demikian juga kalau wadah kita itu mengalami pembersihan, Bapak yang kasih Tuhan, maka seorang segomer seorang itu nanti tentunya akan bermanfaat, ya, akan dimanfaatkan dengan baik-baik, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi penyucian, pembersihan, wadah itu dibersihkan, itu syaratnya. Kita akan membaca Matius pasal 23 ayat 33 sampai 39. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman mereka, hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Terus sampai 39. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Terima kasih, ya. Tetapi kamu tidak mau. Berhenti sebentar. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ini maksudnya apa? Nabi-nabi, ya, tadi dikatakan mulai dari Habel sampai Zakaria itu dibunuh oleh orang yang bersifat Farisi, oleh orang congkak, oleh orang berdosa. Ya, demikian juga nabi-nabi atau nabiah pada akhir zaman yang bernubuat itu banyak kali dibunuh. Dibunuh itu artinya apa? Kalau kita membaca suratan Petrus dan suratan Yohanes, dibunuh itu artinya dibenci. Orang yang bernubuat itu banyak kali dibenci. Ya, saudara jangan kaget. Mari terus. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Ya, terima kasih. Ya, kita akan lihat sebentar. Ayat 33 saya baca ulang, ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah
kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka. Ini ucapan yang diucapkan juga oleh Yohanes Pembaptis. Diulangi secara tegas khusus kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya. Kemudian ayat yang ke-35 ya, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Nah, jadi orang Farisi, orang ahli Taurat itu dia menanggung darahnya orang banyak yang dibunuh, mulai dari Habel sampai Zakaria anak Berekia yang dibunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Ya, dibunuhnya itu berarti di dalam bait Allah. Saya sedang mencari, saudara bisa membantu ya. Ya, kalau yang orang Farisi, orang Saduki itu membersihkan yang di luar, tetapi yang di dalam itu tidak dibersihkan. Nah, ini ayat 25. Mari Pak Rusman. (25-26) dari Matius 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, kalau orang Farisi, orang Saduki itu, Bapak yang kasih Tuhan, dia itu membersihkan cuma sebelah luarnya, dalamnya itu tidak dibersihkan. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, sudah bayangkan, saudara mau makan, saudara mau masak, yang dicuci, yang dibersihkan cuma luarnya, dalamnya yang penuh kotoran masakan kemarinnya lagi itu tidak dibersihkan. Ya, itu kan tidak tepat. Ya, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, yang di luarnya itu dibersihkan. Tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, wadah ya atau cawan atau bejana untuk menampung berkat 7 perkara itu harus dibersihkan sebelah dalamnya. Maka nanti sebelah luarnya itu juga akan bersih. Ya, sebelah luarnya itu juga akan bersih. Nah, dalam isi dari bejana tadi yang merupakan kotoran, Tuhan katakan itu adalah rampasan dan kerakusan. Jadi orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, imam-imam itu dikatakan oleh Tuhan mereka tuh perampas, mereka tuh perampok haknya Tuhan. Itu harus dibersihkan. Ya. Kalau saudara tidak ingin dikatakan sebagai perampok oleh Tuhan, ya berarti saudara harus bertobat. Ya, dikatakan penuh rampasan. Yang dirampas apa? Milik Tuhan. Apa yang kasih Tuhan? Kalau kita kerampas di luaran ya tidak bisa, tidak mungkin kita lakukan karena gampang kecekel. Ya, saudara ngerampok HP, udah ketangkep. Saudara ngerampok ngambil sesuatu di supermarket sudah mesti ditangkap karena ada CCTV. Ya, sekarang itu yang paling mudah yang ngerampok merampas haknya Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Karena apa? Orang merampok itu karena apa? Karena rakus. Ya. Pengen banyak, tidak mau terkurangkan. Ya. Kemudian, hei orang Farisi yang buta. Jadi orang yang merampok haknya Tuhan itu dikatakan orang buta. Dia tidak bisa membaca Alkitab. Membaca tetapi orang mudeng, ya.
Orang yang buta, bersihkan dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Bapak kasih Tuhan, ya. Kiranya Roh Kudus memberkati saudara sehingga saudara paham yang dimaksud oleh Tuhan. Jangan sampai sudah dididik sejak tahun 87, tahun 90, sekarang sudah tahun 22, ya, menjelang Tuhan datang, menjelang kita diberkati dengan 7 perkara, seora mudeng apa yang dimaksud merampok haknya Tuhan. Seharusnya mudeng, tetapi karena rakus, Tuhan katakan demikian, ya. Kita akan membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Ya, terima kasih. Ya, sini katakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, Tuhan itu meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Ya, itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus, itu batu penjuru. Tuhan Yesus Kristus itu, ya, batu terpilih yang menjadi dasar pembangunan bait suci rohani, ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 mengatakan demikian, ya. Tetapi orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi itu membuang batu terpilih. Artinya apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan menyalibkannya. Ya. Artinya sesuatu yang mahal, yang turun dari surga itu dibuang. Dibuang. Karena apa? Bejananya kotor. Seperti tadi Matius 23 ayat 25. Karena bejananya kotor, isinya rampasan dan kerakusan. Ya, itu sudah penuh. Tidak bisa diisi lain. Benda-benda yang dari surga. Apa yang kasih Tuhan? Karena sudah ada isinya dan tidak dibersihkan. Mungkin cuma dilapi luarnya saja. Wah, ini rampasan ini, kerakusan ini. Wah, ini harta benda yang sangat berharga. Sehingga yang dilapi cuma luarnya. Nah, dilapi luarnya itu artinya apa? Ditutupi dengan kemunafikan. Pakaian imam besar, pakaian imam-imam, dan duduk di bait Allah. Dan mengambil kedudukan, ya, di dalam mengambil kursi Musa. Artinya dia menjadi pemimpin dari 70 tua-tua, jadi imam besar. Terima kasih Tuhan. Itu kondisi luar yang bagus, indah, seperti tembok yang dicat, ya. Nah, tapi dalamnya Tuhan katakan penuh dengan rampasan, penuh dengan kerakusan, penuh dengan ketamakan. Karena tamaknya, karena rakusnya, punya Tuhan pun dirampas. Ya. Nah, kalau itu tidak dibersihkan, Bapak yang kasih Tuhan, maka 7 perkara nanti akan dibuang. Artinya apa? Kita tidak bisa memanfaatkan kuasa yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa memanfaatkan kekayaan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa memanfaatkan hikmat, tidak bisa menampung hikmat yang Tuhan berikan. Kekuatan itu kesaktian, kita menjadi tidak terhormat. Ya, di tengah-tengah kegerakan kita menjadi tidak mulia, kita menjadi tidak terpuji. Karena apa? Bagian dalamnya tidak dibersihkan. Jadi orang yang suka merampas haknya Tuhan, tegasnya begitu, orang yang suka nyolong perpuluhan dan buah sulung, itu sama dengan perampas di hadapan Tuhan. Itu sama dengan orang yang rakus menurut penilaian Tuhan. Mari kita kembali kepada Matius 23.
Dibaca judulnya saja. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, terima kasih. Jadi ayat 1 sampai ayat terakhir tadi itu kecaman Tuhan, hardikan Tuhan. Kalau sudah membaca di dalam Alkitab terjemahan lama, Tuhan mengatakan wahai celaka, wahai celaka, wahai celaka. Ya, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi orang Farisi, orang ahli Taurat itu suka merampas haknya Tuhan, merampas perpuluhan. Yang dibayarkan perpuluhannya jinten, perpuluhannya selasih, sing cilik-cilik. Apa yang kasih Tuhan? Nah, menjelang kegerakan besar akhir zaman, menjelang turunnya 7 perkara, Bapak yang kasih Tuhan, kita harus mengalami pembersihan dari tabiat suka merampas, dari tabiat suka rakus, tamak. Saking tamaknya haknya Tuhan dirampas. Ya, itu persiapan Bapak yang kasih Tuhan. Karena kalau tidak nanti kita akan membuang ya batu penjuru, kita akan membuang batu yang mahal. Karena membuang batu yang mahal, akhirnya orang Farisi, orang Saduki itu kesandung sama Tuhan. Karena memang ditetapkan kalau dibuang ya tentunya dibuang itu kan dibuang sembarangan, akhirnya kan menjadi batu sandungan. Tapi coba ditata di dalam denah bait Allah yang sudah disiapkan, kemudian batu tadi diambil sebagai batu penjuru. Ya baik, ya Tuhan, orang tidak akan dipermalukan. Tapi kalau dibuang, orang buang kan sembarangan. Lah akhirnya banyak orang kesandung, banyak orang jatuh. Kalau sudah kesandung, kejatuh kan dipermalukan. Sedangkan kalau kita membaca ya atau melihat di TV itu dalam ajang besar namanya pemilihan Ratu Sejagat atau mungkin sedang ada acara ya fashion peragaan busana, Bapak kasih Tuhan, cantik bajunya bagus, tahu-tahu tidak tahu kesandung apa jatuh, wah dia malu banget, dipermalukan. Itu maksudnya demikian. Kalau batu itu dibuang, tentu menjadi sandungan, menyandung orang lain dan menyandung kita. Karena kan dibuang di jalan atau dibuang di sembarang tempat. Orang yang lewat situ mesti kesandung. Nah demikianlah Bapak mengasihi Tuhan. Kalau kita itu seperti orang Farisi dan seperti ahli-ahli Taurat yang merampas dan penuh dengan kerakusan, maka kita tidak bisa memanfaatkan ke-7 perkara. Tuhan, dan mungkin dia tidak mampu menerima. Karena apa? Bejananya penuh, sudah ada isinya. Jadi perlu dipersiapkan. Maksudnya demikian. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 16. Setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, Tuhan berkata, jadi kita tuh setia dari perkara yang kecil. Kalau setia perkara kecil, nanti perkara besar juga akan setia. Kemudian, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, kalau kamu tuh tidak setia di dalam hal keuangan, ya Tuhan katakan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya, ya sulit untuk menerima harta yang sesungguhnya. Kalau kita tidak setia dengan perkara mamon, menyangkut persepuluhan, menyangkut buah sulung, ya siapa yang akan mempercayakan 7 perkara kepada yang tidak setia? Maksudnya firman Tuhan itu demikian. Ya, terus dilanjutkan. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, kalau kamu tidak setia dengan hartanya orang lain itu hartanya siapa? Hartanya Tuhan. Nah, tentu hartamu yang ada di surga itu ya juga tidak akan diserahkan kepadamu. Karena wadah kita belum bersih. Terus,
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Nah, jadi orang Farisi itu sama Tuhan itu dicela, ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkannya, ya. Nah, karena teguran Tuhan itu keras, maka orang Farisi, ahli Taurat itu punya dendam tersendiri sama Tuhan Yesus. Ya. Kecaman Matius pasal 23 itu keras. Tapi Allah itu kan maha tahu, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus tidak ada perkara yang tersembunyi. Tuhan Yesus itu maha tahu kalau orang Farisi, ahli Taurat itu hamba-hamba uang. Ya, karena apa? Dia suka merampas. Ya, dia suka berlaku tamak, rakus. Nah, itu harus kita bersihkan, harus dibersihkan dari kehidupan kita. Ya, saudara perhatikan. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara, saudara perhatikan. Ya, kalau tidak, nanti ketika the man from the east itu membawa 7 perkara, saudara akan bingung. Saudara tidak akan mudeng. Penataran. Bicara tentang kuasa, bagaimana kita menggunakan kuasa, bagaimana kita menggunakan uang, bagaimana kita menggunakan hikmat ma'rifat, bagaimana kita nanti akan ya di dalam tim itu mendapatkan pujian, hormat dan kemuliaan, ya sebagai yang nantinya dalam Wahyu pasal 5 ayat 12 kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan enggak dong dikasih penataran macam-macam. Yang dipikir itu orang mikir kuasa, orang mikir hikmat, orang mikir kesaktian, ya kekuatan, hormat, puji-pujian, kemuliaan. Yang dipikirkan kekayaan, bagianku piroyo, jatahku piroyo. Itu orang Farisi, orang Saduki. Bapak yang kasih Tuhan, yang dipikirkan cuma uang. Sehingga dikatakan orang Farisi, orang Saduki itu hamba-hamba uang. Kita akan membaca kitab Nabi Haggai pasal 2 ayat 3 sampai 9. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab inilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, sekarang ini pembangunan tubuh Kristus itu kondisinya sangat memelas. Seperti tidak ada artinya, tidak berarti. Namun demikian, ya Tuhan berfirman melalui Nabi Haggai, kuatkanlah hatimu, ya sabar. Sebentar lagi Tuhan akan mengguncang langit, bumi, darat, laut. Ya, mengguncang langit, bumi, darat, laut. Kemudian harta bangsa-bangsa. Ya, harta bangsa-bangsa itu ya harta kita semuanya yang tersimpan di surga. Itu akan mengalir memenuhi bait Allah. Emas perak itu punyanya Tuhan. Ya, karena itu digali dari bumi, miliknya Tuhan.
Bapak yang kasih Tuhan. Berarti apa? Saat Satrio Piningit atau teman From Diis itu membawa 7 perkara, itu disertai Tuhan itu menggoncang langit, bumi, darat, laut. Mungkin ya, saya tidak mengatakan suatu kepastian, mungkin misalnya di Jogja akan terjadi seperti tahun 2006 itu. Ya, tidak tahu full 100% atau 200% atau 300% atau cuma 90% atau mungkin 60% atau 50%. Langit bumi digoncang, darat laut digoncang. Kalau darat laut digoncang itu berarti ada tsunami. Kalau bumi digoncang itu berarti ya ada gempa. Bahkan juga langit. Apa yang kasih Tuhan. Maka pada saat itulah harta itu mengalir ke rumah Tuhan. Harta itu mengalir ke dalam organisme tubuh Kristus. Apa yang kasih Tuhan. Sebab itu tadi dikatakan kita ini harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Roh Tuhan harus tetap tinggal seperti waktu orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka tuh semuanya ya penuh Roh Kudus. Mungkin ada 1% yang tidak penuh Roh Kudus, ya, sehingga mereka itu mati, ya, karena saking takutnya mereka tuh berlarian di tepi pantai, bingung ke sana kemari, mau nyabrang wedi, nyabrang ora, lari ke sana kemari, akhirnya ketangkep sama tentaranya Fir'aun. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita akan baca Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, kalau saudara itu pengen menerima ke-7 perkara, tadi yang pertama, wadah itu harus dibersihkan. Jangan ada perampasan, jangan ada kerakusan, jangan ada ketamakan. Dibersihkan. Karena Tuhan itu mengenal siapa yang menjadi miliknya. Tuhan itu mengenal siapa, ya mana-mana bejananya. Bejana emas, bejana perak, bejana tanah, bejana kayu, untuk maksud mulia ataupun maksud yang kurang mulia, semuanya dikenal Tuhan. Cirinya dikenal, yaitu meninggalkan kejahatan. Namun demikian Tuhan melakukan satu mujizat. Mujizat terbesar itu adalah kalau bejana hidup kita itu dari tanah dan dari kayu berubah menjadi bejana dari emas dan perak. Ya, tidak ada kan orang kayu itu menjadi emas kecuali disalut. Tetapi ini bukan disalut, tapi berubah total menjadi bejana emas dan bejana perak melalui penyucian. Penyuciannya apa? Ya, bejana kita dibersihkan dari perampasan dan kerakusan. Jangan bersikap seperti orang Farisi dan orang-orang imam-imam yang tinggal di bait Allah. Ya, kemudian kita harus tetap penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu seperti meterai. Ya, suatu jaminan. Saudara punya surat perjanjian sama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan kita sebagai penerima berkat 7 perkara. Nah, surat itu harus ada meterainya. Kalau ada meterainya baru sah. Kalau tidak ada meterainya, sekalipun saudara ngaku, saya punya perjanjian Tuhan. Malaikat Garuda saya ada perjanjian. Saya pernah ikut seminar, saya pernah ikut KKR, saya pernah ikut MP3. Nah, kemudian dilihat sama Tuhan surat perjanjiannya. Kok tidak ada meterainya? Tidak sah ini. Lah, meterainya itu apa? Roh Kudus. Artinya hidup kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus.
Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka semua tabiat daging itu ditendang keluar dari hidup kita. Sebagai ayat terakhir, kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, mulai sekarang kalau saudara berdoa, ya, saudara itu berdoa untuk diri sendiri, memohon Tuhan anugerahkan pada hamba-Mu yang hina-dina ini. Hamba-Mu sadar aku ini hanyalah bejana tanah liat. Aku ini sadar aku hanyalah bejana dari kayu yang gampang kebakar, yang gampang kalau dikepruk gitu pasti pecah. Ya, ubahkan menjadi bejana yang dari emas, ubahkan menjadi bejana yang dari perak. Berikan kepada hamba-Mu hati nurani yang baik. Ubahkan hatiku yang selama ini jahat. Ubahkan hidupku yang selama ini sebagai perampas, perampok di rumah Tuhan. Lepaskan dari ketamakan. Lepaskan dari tabiat-tabiat seperti orang Farisi Saduki. Berikan hati yang baik, berikan hati yang baik, berikan hati yang baik. Karena kalau Rasul Petrus mengatakan Tuhan itu Maha Pemberi segala sesuatu. Bukan cuma 7 perkara, terlebih dari itu Tuhan itu memberikan hati nurani yang baik. Hati yang sudah cemar oleh dosa ini, Tuhan sanggup mengubah menjadi hati nurani yang baik. Dengan cara saudara akan dipenuhkan Roh Kudus diam di dalam diri kita, sehingga semua tabiat daging itu disingkirkan. Karena perbuatan daging itu berlawanan dengan perbuatan roh. Galatia pasal 5 mengatakan demikian, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka perbuatan-perbuatan daging akan dienyahkan dan akhirnya kita menjadi satu bejana yang layak menampung ke-7 perkara yang sebentar lagi kalau sesuai dengan penerawangan orang Majus, ya itu akan datang tahun 2022, berarti waktunya sudah sangat dekat. Berarti juga waktunya saudara sembahyang sungguh-sungguh dan waktunya saudara bertobat dari perampasan dan perampokan di bait Allah. Semoga saudara memahami Roh Kudus mengurapi kita semuanya. Kita akan pujikan satu pujian.